Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumin masyayikh min masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila an qala wal khamisu an yubakkira lisima'il ilmi la siyama al hadis. Kemudian adab seorang murid ketika belajar bersama gurunya. Yang kelima adalah hendaklah bagi seorang murid untuk mendengarkan yang namanya ilmu pengetahuan. La siyama al hadis, terutama dalam mendengar kitab-kitab hadis. Wa la yuhmilu al-ishtighala bihi wa bi'ulumihi. Ini mungkin la siyama ya, maktubnya ke sana. Soalnya kalau la langsung ke sana itu agak ini. La siyama, jadi terutama juga seyogianya bagi para penuntut ilmu itu harus menyibukkan dirinya dengan mempelajari kitab-kitab hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian juga harus memperhatikan an-nazru fi isnadihi, ya, tentang sanad-sanad ilmu hadis. Itu harus kita sibukkan diri kita dengan ilmu hadis dan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kemudian kita juga harus menyibukkan diri dengan memperhatikan isnadnya, sanad-sanadnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Jadi biasanya dalam kitab hadis itu ada juga ahkamnya, ya. Makanya ada satu kitab itu namanya Ibanatul Ahkam. Jadi setelah dipaparkan, ditampilkan hadisnya, nanti ada makna ijmal dan seterusnya. Bahkan fiqhul hadis juga dijelaskan di sana. Wa fawaidihi, kemudian faidah-faidahnya. Itu juga harus kita sibukkan diri kita dengan faidah-faidah yang terdapat dalam ilmu hadis. Wa lughatihi wa tawarikhihi, baik itu lughahnya dan tawarikh di dalam kitab hadis. Tahu namanya tawarikh? Tarikh, jamak. Ya, sejarah-sejarahnya. Titik. Wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari. Kemudian kalau belajar ilmu hadis, yang harus diperhatikan pertama nanti adalah belajar kitab Sahih Bukhari. Ini biasanya kalau di Mahat itu, ya, kita belajar dari pertama, yaitu kitab Sahih Bukhari. Adik-adik dapat di mana? Sahih Muslim. Ya, Pak, masih jilid keberapa? Masih jilid 1. Kan ada 2 jilid. Masih jilid 1. Nah, itu semenjak saya masih Mahat tingkat 1 juga. Ya, berarti sudah 8 tahun. Iya, jadi kan saya masuk di Mahat itu masih Sahih Bukhari jilid 1. Saya sudah agak dapat, bukan dari awal lagi, ya, oleh guru besar kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Salihuddin LC. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Nah, saya kira adik-adik sudah dapat di Ibnu Majah gitu. Belum ya? Nah, pertama dari Sahih Bukhari. Kakak kelas kita dulu yang dapat Sahih Bukhari. Itu khatam, selesai. Nah, makanya sekarang dilanjutkan ke Sahih Muslim. Biasanya begitu sampai dengan Ibnu Majah nanti. Nah, kemudian setelah selesai Sahih Bukhari, barulah kita lanjut ke Sahih Muslim. Summa baqiyatil kutubi al-usul al-mu'tamidah fi hadha sya'n.
Kemudian setelah selesai, barulah kita belajar kitab-kitab yang lain, yang kitab-kitab usul yang mu'tamad, yang dipegang oleh mazhab kita, ya kan, seperti Waraqat itu kitab-kitab usul dan seterusnya. Fi hadzal sya'an, pada perkara ini. Mana contohnya? Ka Muwatta Imam Malik, seperti Muwatta'nya Imam Malik. Bahkan saking hebatnya kitab Muwatta ini adik-adik, kalau ada perempuan yang sulit melahirkan, taruhkan kitab Muwatta di atas kepalanya, lolos semua. Makanya perlu Anda punya kitab Muwatta, persiapan, ya, supaya nanti ketika Anda yang laki-laki lolos melahirkan, Allah karim, bilang malam melahirkan. Nah, kemudian setelah itu, setelah Sahih Muslim, baru kita lanjut ke Sunan Abi Daud. Ini urutan-urutannya. Baru An-Nasai. Setelah ke An-Nasai, Ibnu Majah. Kemudian baru Wajami'id Turmuzi tir, boleh turtir itu. Ya, 3 lughah. Tar boleh, tur boleh, tir boleh. Sandek bauno baris mati pertama. Itu yang tidak ada, ya. Nah, adik-adik sudah punya berapa? 2. Oh, baru punya 2. Ya. 2. Pertama Sahih Bukhari, Muslim. Kemudian Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Kira berdua ini? 2. Ini pun mundek terpaksa nih dan berdua. Alah, ngeremon dulu, ya, barulah mereka punya. Harus punya semuanya. Ya, ini tingkatan hadis, ya. Nah, saya satu yang tidak saya punya ini, punya An-Nasai, padahal ya kocean jelitan padahal, ya. Ya, karena An-Nasai saya tidak punya. Kalau yang lain alhamdulillah, tahaddus bi nikmatillah. Nah, ya, Bulughul Maram dia berdua ya parah masih. Ya, tidak apa-apa lah, ini tidak punya Bulughul Maram, punya. Semuanya. Ya, tapi kalau bisa semuanya harus Anda punya. Ya. Semuanya harus Anda punya. Mau bacaan terus, ya, berdoain lagu nden cara baca latah nih kitab. Wala yang bagi an yaktasira ala ma huwa aqallu min dzalika. Tidaklah pantas bagi penuntut ilmu untuk an yaktasira ala ma huwa aqallu min dzalika, untuk meringkas atau memendekkan, ya, yang dimana sebenarnya dia memiliki waktu yang luang, tapi dia memendekkan. Apa bahasa kita? Menyedikitkan. Berkedek-kedek wah nih. Ya, saya ada waktu. Nah, menyanyikan waktunya, ya. Kemudian wa ni'mal mu'in ilal fiqih kitab Sunanil Kubra li Abi Bakar Al-Baihaqi. Dan untuk membantu dalam memahami ilmu fikih, ya, adik-adik nanti belajarnya pakai kitab Sunan, ya, Al-Kubra li Abi Bakar Al-Baihaqi. Punya kitabnya? Tidak. Tidak punya. Allah karim, paden tidak nih tahun endah nih. Insyaallah nanti kita beli, ya. Nah. Kemudian fa innal hadis ahlul janahil ilm, karena sesungguhnya, ya, satu sayap ilmu, karena sungguhnya hadis itu adalah termasuk satu bagian daripada sayap ilmu pengetahuan. Kan biasanya burung itu memiliki 2 sayap. Nah, sayap yang satu ini adalah ilmu hadis. Berarti sayap yang satunya Al-Quran. Nah, makanya tidak ada ceritanya orang bisa terbang pakai 1 sayap. Enggak, hadis doang misalnya pelajari. Kemudian Al-Quran tidak bisa dia terbang. Atau Al-Quran saja dia juga tidak membarenginya dengan ilmu hadis, juga tidak bisa.
Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Al-Quran itu ada penjelasannya, tidak ada, nanti dijelaskan oleh hadis. Kita tidak bisa memahami makna Al-Quran kalau tidak diambil dari hadis, karena hadis itu penjelasannya nanti. Ya, seperti wudhu misalnya. Ya, seperti bab wudhu. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran, nanti penjelasan tentang bagaimana tata corak. Bagaimana tata cara sholat dari awal sampai salam, bacaannya, takbirnya, rukunya, ya, tidak ada yang secara rinci yang akan menjelaskan tentang itu dari awal sampai akhir, tidak ada. Maka yang menjelaskan tentang itu adalah hadis, ya, hadis dan seterusnya. Paham betul adik-adik? Nah, belain. Ya, min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina at-tarfaih min al-hadis wa ulumihi. Kemudian juga kullu fan, kena lain, salah lain ini kan dia nyambung nih. Saya kebalik cara baliknya ke sini berarti. Iya pun dia nyambung jauh angkat. Wal bisyariah, ya. Jadi ilmu hadis ini adalah salah satu daripada dua sayap ilmu pengetahuan bisyariati dengan syariah. Wal mubin li katsiri minal janahil akhar wa huwa al-Qur'an. Dan sudah jelas kalau sayap yang satunya berarti adalah Al-Qur'an. Makanya kalau mau terbang, ya, kemana-mana harus dua yang dipakai itu. Harus belajar Al-Quran plus juga harus belajar hadis. Tapi ini kita sebagai penuntut ilmu dua-duanya kita tidak laksanakan. Ya, duaan. Apa doang pelajaran? Nahu. Allah karim. Ya, tapi itu untuk memahaminya, ya. Dibuatkan benar-benar caranya, membuatkan target 1 tahun misalnya. Ya, jangan sampai 4 tahun. 1 tahun benar-benar. Karena ada orang yang 1 tahun tidak benar-benar. Ada yang 1 tahun setengah benar-benar. Ya. Apalagi yang tidak kuliah ini. Coba tunjukkan katanya yang pertama dulu ketika Anda tidak kuliah. Yang mengatakan saya tidak kuliah gara-gara fokus belajar ilmu nahwu dan sharaf. Tunjukkan itu. Ya, jangan sama ini paden tan ngaji sak kuliah kan cendek kuliah. Bahkan rajinan gawe tugas sak kuliah kan cek sandek kuliah. Ya, apa gawe melengoruh gawe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya rajin-rajin, pacu-pacu, ya. Targetkan di tingkat 1 ini. Ini sebukannya begitu tutor dan den tamu padahal den kuliah, coba apa gawean. Ya, bayangkan 10 yang masuk dari semua kelas. Kadang-kadang dalam satu kelas 3. Allah karim. Ya, padahal itu tidak kuliah. Kecuali yang kuliah. Ya. Suruh doang tobat sampai kuliah-kuliah nih. Innalillah, ya. Nih den kuliah ndak dan kuliah subuh kan? Ya, atau lalu untuk pekan tuh selak aja kan. Biasanya kalau hari Jumat itu pagi-pagi banyak yang pergi ke pekan tahu salah itu. Innalillah. Kemudian selanjutnya, wa qala al-imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang mendalami ilmu hadis, maka hujjahnya menjadi kuat. Ya, makanya kalau belum mendalami ilmu hadis, maka bagaimanapun kuatnya argumen kita belum kuat. Makanya untuk kuatnya argumen kita harus mempelajari ilmu hadis, hafal ilmu hadis,
hafal hadisnya. Berapa hadis yang sudah dihafal? Banyak Ustaz. Salah satunya adalah an-nazafatu minal iman. Ya, beto mau le jeding WC. Nah, titik jam berapa? 7:08. Jelas pernah nih? Masih kan? Wasadisu yang keenam, idza syaraha mahfudzatul mukhtasarat. Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu idza syaraha mahfudzatul mukhtasarat wa tabata ma fiha minal iskalati wal fawaidil muhimmat. Nah, apabila nanti Anda dijelaskan oleh gurunya al-mahfuzat, ya, yang penting-penting berupa ringkasan dan seterusnya, maka Anda harus mendhabitnya. Tahu namanya dhabit? Membuat catatan lah di bukunya sampai Anda tak kenen. Jangan malas. Ya, supaya nanti adik-adik bisa untuk mengartikan. Dan kembi-kembi wah lain ruan kitab nanti ya. Jangan sampai nanti adik-adik dari awal kitabnya ndak ada yang pernah dicoret. Itu ndak pernah ngaji itu. Jangan nganggap dia keren, dah. Yang keren itu adalah yang banyak dabitan kitabnya. Itu sudah ngaji berarti. Ia tanduk dengan, ya, apakah dia sudah ngaji atau tidak. Minimal ada dabitan di kitabnya dari awal sampai akhir. Ya, coba cari kitab teman-temannya ayo. Beremberun kita memilih tahu beremberun nggak rajin ngaji atau ndek, dimulai ketuan. Langsung demat kitab, ya, buka dari awal sampai akhir. Kalau masih bersih, yakin dia tidak pernah ngaji itu. Ya, apa David? Makanya nanti kalau adik-adik, dulu saya digitukan sama ayah saya, adik-adik. Ya, ketika ayah saya datang ke pondok, ya, diambil kitab saya. Ya, tidak bisa sih orang tua saya ini baca kitab, tapi setelah datang ke pondok itu, ya, diambil kitab itu, ya, dia buka lembarannya. Saya kira dia mau baca, makanya saya tanya, Bapak mau baca? Dia bilang, enggak, saya mau lihat dabitan aja, katanya. Karena kebetulan orang tua sampai sekarang adik-adik juga masih ngaji setiap malam Kamis di Al-Mukarram Tuan Guru Haji Laluan Asyri. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Ya, mun bahasan itu ya ngaji toa lah mana. Apa kadun? Kitab kadun. Fawaidul Mukhtar. Kaji satu toa wah. Iya. Makanya ya orang tua saya dulu nelpon. Nak punya kitab ndak? Kitab apa? Kitab Fawaidul Mukhtar punya. Kebetulan saya punya 2. Ya, saya kasih 1. Iya. Makanya setiap malam Kamis sambil pakai tunjang. Orang tua saya pergi ngaji. Ya, ngaji. Ya, bentek kita sambil halal ngaji. Kayaknya saya malu kalau malas itu. Ya, rajin, tidak pernah lupa. Ada pengajian muslimat, milu nenda setiap hari Selasa. Ya. Kemudian di akhir-akhirnya karena beliau sudah tidak ada kerjaan itu dan seterusnya. Jadi setiap orang yang mati itu pasti pergi ngelayat sambil pakai baju Hizbullah. Ya. Ya, sambil tunjang di tebalan sih dah untuk saat ini karena dikhawatirkan nanti dia jatuh karena apalagi di kuburan Tampih itu tinggi sekali tapi tetap dia pakai tunjang, ya, makanya malu kalau saya tidak ini, ya, kalau misalnya lalu ngaji lila gitu, ya, ingat dengan ta'anu lila dan seterusnya, ya. Setelah ditanya kenapa seperti itu, wah pegawai wah akhir hayat begitu bahasa. Tahu wah ini balak-balak anda bisa sudah. Beng kebaya pokok sama masih mampu kan selesai masalah non. Ya anda mau bilang apa? Ya dan seterusnya. Himdom. Nah, milain terus. Aneh salah nih apa sih bikin? Yes. Ayo baca. Intaqala ilal
مبسوطات مع المطالعة دائمة وتعنيك ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة Tak ada yang membuat yasma'ihi. Tidak ada. Itu fi'il itu tidak ada yang membuatnya dia berbaris bawah. Ya. يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الحقيقة والفوائد Nah, kemudian intaqala ila bahsil mabsutah. Setelah mempelajari kitab-kitab yang tadi, baru nanti Anda harus pindah. Ya, pindah ke pembahasan yang lebih besar. Kan pertama nanti adik-adik belajar mukhtasarnya, ringkasannya yang kecil-kecil dulu. Baru setelah selesai, barulah Anda pindah ke pembahasan yang lain yang lebih tinggi pembahasannya. Setelah itu, jangan lupa juga untuk selalu disertakan mutalaah itu, ad-daimah, terus menerus, jangan sampai terputus. Sekarang dapat ilmu, tambah mutalaah dan seterusnya. Wa ta'liqu ma yamurru bihi, kemudian Anda harus membuat ta'liq. Yang Anda tidak tahu, buatkan ta'liq, catatan kaki lah bahasa kita. Ya, terhadap apa yang lewat, apa yang Anda pelajari, yang sudah dijelaskan oleh gurunya, tulis. Wa yasma'uhu minal fawaidin nafisah, dan kemudian Anda harus mendengarkan faidah-faidah yang berharga yang dijelaskan oleh gurunya. Wal masail ad-daqiqah, kemudian permasalahan-permasalahan dengan secara rinci, itu Anda harus tulis, dhabit dia. Wal furu'ul gharibah, dan cabang-cabang yang asing. Wa halal muskilat, halun itu artinya solusi. Ya, solusi dari permasalahan itu apa? Anda tulis. Kalau memang tidak ada solusinya di sana, ada penjelasan gurunya menambahkan solusinya, Anda tulis. Kemudian wal furuq bain ahkamil mutasyabihat, dan perbedaan antara hukum-hukum yang mutasyabihat. Karena nanti ada hukum yang mutasyabihat. Adik-adik pernah mungkin belajar ilmu hadis tentang al-mutasyabihat itu. Min jami'in anwa'il ilm, terhadap semua macam ilmu. Walitakun himmatu fi talabil ilmi aliyah, dan seyogianya bagi pelajar itu harus memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu pengetahuan. Fala yaktafi bi qalilil ilmi, maka tidaklah cukup bagi seorang pelajar untuk menyedikitkan ilmunya ma imkani katsirihi, akan tetapi ya, dia memiliki banyak waktu yang luang. Ya, kayak kita ini memiliki banyak waktu yang luang tapi tidak belajar. Itu tidak pantas bagi seorang pelajar begitu. Wala yaqna'u min irsil anbiya'i biyasirin, kemudian tidaklah bagus juga, tidak boleh pelajar itu yakna, merasa puas, qanaah. Ya, tidak boleh bagi pelajar itu merasa puas dari warisan Nabi biasirin, dengan belajar sedikit. Jangan. Ya. Wala yuakhir ta'sili fa'idatan tumkinu biha minha. Kemudian Anda tidak boleh untuk menunda-nunda akan mendapatkan faidah yang dapat memungkinkan Anda memperolehnya. Kalau hari ini kita bisa menghafal, kenapa harus ditunda? Kalau hari ini kita dapat misalnya mengerjakan tugas kita, tidak boleh ditunda. Kenapa? Fa inna lit-ta'khiri afatun, karena sesungguhnya menunda adalah salah satu bagian dari kerusakan. Wali annahu, maka oleh karena itu, idza hasala fi zamanil hadir hasala fi tsani ghairaha. Apabila Anda dapat menghadirkan ya satu macam ilmu misalnya di saat ini, kemudian ya boleh bagi Anda juga untuk menghadirkan yang kedua kalau sekiranya memungkinkan. Biasanya kita nunda-nunda. Ya, kita belajar matan jurumiyah. Padahal sudah selesai matan jurumiyahnya dikuasai, barulah nanti dia mengatakan, oh nanti dah tingkat 2 baru saya belajar yang lain. Nah, tidak begitu. Jadi kalau memang sudah selesai yang sekarang, boleh Anda tarik yang kedua itu ke waktu yang hadir itu. Intinya jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian wa yaqtanimu waqta firagihi wa nasyatihi. Anda harus memperhatikan waktu-waktu luangnya. Anda harus memperhatikan ya, fokus pada nasyat. Nasyat itu artinya rajin. Masya Allah antum nasyid jiddan misalnya.
kamu rajin benggo artinya itu. BGT. Wa zamanin afiyah, mumpung Anda masih sehat juga. Ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti baru ketika sakit baru dia sadar ternyata sehat itu ya penting. Ya. Ketika sehat baru kita harus sadar ternyata sehat itu penting. Jangan pas sakit. Ya, pas sakit ibu sadar, oh ternyata saya tidak bisa makan udang ini, masya Allah. Ya, engkau menu, jangan. Nanti itu yang membuat Anda sakit. Ya, arak batur, solah sendin kanggo kena. Ya, arak sandik kanggo empat, arak sandik kanggo telur. Macam model manusia ini. Ya, itu yang denar andet kanggo. Ya, dan seterusnya. Atau itukah yang disebut dengan rakus? Tidak mungkin ya. Ya Allah karim. Kemudian wasyarhi syababih. Kemudian syarho katanya. Oh iya iya. Berarti awal, gimana awal ini? Untuk ada penjelasannya di sini. Syarho awal mudanya. Jadi harus menggunakan masa awal mudanya juga. Ya, berarti sendik martoa kan? Nah, qabla urudil mawani, sebelum banyak yang melarang kita. Nah, gunakan itu. Nah, sebelum Anda punya istri, sebelum Anda punya suami yang belum banyak melarang Anda. Nah, nanti kalau adik-adik baru belajar gini, Anda punya anak nangis bijem, langsung tebih kan? Nih bijem. Mahanakem Allah karim. Padahal itu adalah kerjasama yang baik dan benar. Ya. Jadi sebelum itu ya. Jadi sebelum Anda punya kerepotan, kesibukan yang lain, gunakan masa ini untuk belajar yang rajin. Waliyahdzar min nadhari nafsihi bi'ainil kamal. Dan yang harus diperhatikan ya oleh para penuntut ilmu adalah liyahdzar, untuk menghindari memandang dirinya bi'ainil kamal, bahwasanya dia itu adalah orang yang sudah sempurna. Ya, menseriuddin, nah pintar kuah ini. Nah, jangan, itu ihdzar, itu hindari yang seperti itu. Wal istighna 'anil masyayikh, dan dia sudah merasa hebat dari gurunya. Jangan. Ya. Kenapa? Kalau ada orang yang seperti itu melihat dirinya sudah menjadi orang hebat dan dia memandang dirinya itu adalah lebih hebat dari gurunya, fa inna dzalika 'ainil jahli wal hamaq, maka sungguhnya itulah yang disebut dengan orang goblok, itulah yang disebut dengan orang bodoh. Jahal sama hamak itu lebih jauh, tolol itu hamak namanya, atasan si jahal. Ya, bodoh, goblok, tolol, pokoknya lengkap, merokap. Nah, waqad qala sayyiduna at-tabi'in Sa'id bin Ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'lam. Seseorang itu ya akan terus menjadi alim kalau dia masih mau belajar. Masih belajar, itulah yang disebut dengan alim. Maraksida nih, ya ini adalah orang-orang yang alim. Kenapa? Karena masih mau belajar. Terus, fa'idha tarakat ta'allum, apabila orang itu sudah menghindari, tidak mau belajar lagi, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menyangka bahwa dirinya itu adalah orang yang hebat, bahwa ajhalu ma yakun, maka itulah yang sesungguhnya yang disebut dengan orang bodoh. Mutuangkah milih beraja, ya, kemudian kita merasa hebat, maka itulah ajhalu ma yakun, itulah orang yang bodoh yang ada di hadapan kita, itulah orang yang bodoh yang sesungguhnya. Makanya sekalipun kita tidak bisa, tapi kita masih mau belajar, itulah yang disebut dengan orang yang alim. Jadi orang alim itu tidak diukur juga dengan pemahamannya dan seterusnya, tapi masih mau belajar atau tidak. Maka silahkan untuk itu bagi adik semua, ya, kalau mau menjadi orang yang alim, jangan pernah berhenti atau bercita-cita untuk berhenti belajar. Ya, gunakan waktunya untuk belajar semuanya. Titik. Nanti kita lanjutkan ke asabiu ke berikutnya.